Selamat malam. Malam. Ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Nur. Ibu Nur. Ibu Nur, di sini saya perawat Regita. Saya di sini akan melakukan penilaian inkontinensia urin pada orang dewasa atau yang lebih tua ya. Nah, kalau boleh tahu umur Ibu Nur itu berapa ya? 40. Oh, 40. Baik, Ibu Nur di sini. Ibu Nur bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, Ibu Nur bisa menjawabnya apakah sering atau tidak gitu, atau sedang, sedikit, sangat, atau sama sekali tidak gitu ya. Nah, ini gejala Ibu Nur selama 3 bulan terakhir ini ya. Nah, apakah Ibu Nur mengalami, dan jika demikian seberapa besar Ibu Nur terganggu oleh gangguan ini ya. Nah, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 menit. Apakah boleh dimulai? Iya. Nah, baik. Yang pertama tuh apakah Ibu Nur sering buang air kecil? Sering. Nah, sering ya, sering buang air kecil Ibu. Nah, apakah Ibu Nur sering kebocoran terkait perasaan terdesak gitu? Perasaan yang khawatir gitu, terdesak. Iya. Iya, sering. Iya, sering. Apakah Ibu Nur pernah kebocoran terkait aktivitas fisik seperti batuk atau bersin itu ketika Ibu Nur melakukan aktivitas seperti nyapu? Apakah Ibu Nur pernah sering bersin, batuk gitu? Ya, sering. Jumlah kecil kebocoran pada itu urin. Apakah Ibu Nur pernah kebocoran walaupun setetes gitu Enggak pernah. pada urin? Tidak pernah ya? Iya. Baik, kita lanjutkan. Apakah Ibu Nur kesulitan mengosongkan kandung kemih itu? Apa tuh air kencing gitu, mengosongkan kandung kemih? Biasanya kan kalau kandung kemih kita penuh itu tuh pengen ngencing terus. Apakah kesulitan gitu? Tidak. Selanjutnya, apakah Ibu Nur merasa nyeri atau ketidaknyamanan di perut bagian bawah atau area genital, area kelamin gitu? Tidak. Nah, baik ya Bu Nur. Formulir pendek persediaan Kabupaten Uregenital atau disingkat UUD itu sudah selesai. Ibu Nur sangat kooperatif ya saat menjawab pertanyaan saya. Nah, sebelum kita lanjut ke formulir selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kita lanjut ya ke formulir kuesioner dampak ketidaknyataan. Iya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan, Ibu Nur bisa menjawab seperti tadi ya. Nah, apakah kebocoran urin atau air kencing mempengaruhi? Yang pertama itu kemampuan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah gitu, atau mencuci. Kalau kebocoran urin itu sering mengencing gitu, itu mengganggu nggak saat kamu lagi nyuci piring tiba-tiba pengen buang air kecil gitu? Iya. Sangat mengganggu. Baik. Yang kedua, rekreasi fisik seperti jalan kaki, berenang, atau olahraga lainnya, apakah itu
urinnya yang saya bilang pengen ngencing nah terus kamu lagi rekreasi fisik seperti jalan kaki itu sangat mengganggu nggak? Iya, sangat. Nah selanjutnya apakah kegiatan hiburan seperti film, konser dan lain-lain itu sangat mengganggu atau sedikit, sedang? Sedikit ya. Sedikit. Nah, mampu berpergian dengan mobil atau bus lebih dari 30 menit dari rumah? Mampu. Mampu. Nah, partisipasi dalam kegiatan sosial di luar rumah Anda itu gimana? Sangat mengganggu atau seperti kayak kegiatan gotong royong gitu, senam bareng itu, terus kebocoran urin, tiba-tiba pengen ngencing gitu, ganggu nggak? Tidak. Apakah kesehatan emosional sering gugup, depresi dan lain? Sering. Sering merasa frustasi? Tidak. Oh, baik. Nih, pertanyaannya sudah selesai ya. Formulir kuesionernya. Nah, Ibu Nur sangat kooperatif dalam menjawab pertanyaan yang udah saya berikan tadi dan sangat itu dengan tepat waktu. Sebelum saya pergi, apakah ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Untuk hasilnya nanti saya akan berikan ya. Kalau begitu saya permisi. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Nur. Kalau boleh tahu usianya berapa? 40 tahun. Ya, baik Ibu Nur, di sini saya perawat lain kita. Nah, Ibu Nur kalau boleh tahu kalau boleh saya boleh menanyakan apakah ada keluhan pada saat ini? Tidak. Oh baik, kalau tidak ada keluhan. Nah, di sini saya kan sebagai perawat akan mengajarkan senam Kegel kepada Ibu Nur. Nah, di sini sudah ada itu ya alatnya seperti arloji, matras atau karpet. Nah, ruangan yang nyaman ini, apakah Ibu Nur merasa nyaman? Iya, nyaman. Baik. Nah, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 menit ya. Ya. Boleh dimulai? Boleh. Nah, sebelum dimulai itu deh, Ibu Nur mau buang air kecil dulu tidak? Tidak. Nah, baik kalau tidak kita lanjut. Nah, Ibu Nur duduk senyaman mungkin ya. Nah, Ibu Nur boleh mengontrolkan otot panggul. Tahu kan panggul di mana? Iya. Nah, seperti menahan BAK, buang air kecil. Boleh itu ya dilakukan seperti menahan buang air kecil ya. Iya. Nah, apakah Ibu Nur merasakan otot perut dan pantat mengeras? Tidak. Nah, kalau tidak berarti Ibu Nur ototnya itu dengan benar ya. Jika otot perut atau pantat mengeras, maka Ibu Nur tidak terlatih dengan otot yang benar. Nah, cara ini tepat untuk cara ini sudah menemukan cara ini bisa dilakukan Ibu Nur
10-15 kali ya per sesi, dengan seperti menahan buang air kecil. Nah, Ibu Nur pada saat mengkontraksi dalam hitungan 1:1 atau 10 detik, maka Ibu Nur saat menahan seperti menahan buang air kecil itu dihitung 1-10 detik untuk menahan, kemudian istirahat selama 10 detik. Paham? Nah, kalau boleh dimulai, kita mulai ya. Kita coba mulai. Ibu Nur silahkan menahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selama 10 detik. Terus istirahat selama 10 detik. Habis itu lakuin lagi selama 10-15 kali. Nah, latihan ini dilakukan 3 kali sehari ya. Iya. Ini namanya latihan senam Kegel. Nah, latihan senam Kegel ini hanya efektif bila dilakukan secara teratur dan baru terlihat hasilnya 8-10 minggu. Ibu Nur, saya sudah selesai mengajarkan senam Kegel kepada Ibu. Ibu bisa melakukannya di rumah ya. Iya. Sebelum saya pergi, apakah ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Kalau begitu saya permisi ya Ibu Nur. Selamat malam. Malam.